Halo sis, apa kabar? Siput bisa melompat dengan menggunakan kaki perutnya. Beberapa jenis siput, seperti siput loncat dan siput pelompat, memiliki kaki perut yang kuat dan fleksibel yang dapat digunakan untuk melompat dari satu tempat ke tempat lain. Siput biasanya melompat untuk menghindari predator, mencari makanan, atau menemukan pasangan. Siput bisa menjadi zombie dengan terinfeksi parasit. Beberapa jenis parasit, seperti cacing pipih dan jamur cordyceps, dapat menginfeksi otak siput dan mengendalikan perilakunya. Parasit biasanya membuat siput menjadi lebih berani dan lebih terlihat, sehingga mudah dimangsa oleh burung atau hewan lain. Parasit kemudian akan menyebar ke tubuh hewan tersebut, dan siklus infeksi akan berulang. Wah, serem juga ya siput. Kalian harus hati-hati ya sama siput zombie. Oke, sekarang waktunya berpikir keras. Salah satu ciri khas siput adalah bahwa mereka merupakan hewan hermafrodit. Artinya mereka memiliki organ reproduksi jantan dan betina dalam tubuhnya. Siput memiliki organ reproduksi jantan dan betina yang terletak di sebelah kanan tubuhnya, di bawah cangkangnya. Organ reproduksi siput juga dilengkapi dengan kantung sperma yang dapat menyimpan sperma dari siput lain atau dari dirinya sendiri. Siput dapat melakukan perkawinan silang dengan siput lain, yaitu dengan saling bertukar sperma saat berhubungan seksual. Perkawinan silang juga dapat menghasilkan anak-anak yang memiliki ciri-ciri baru atau unik, seperti warna atau bentuk cangkang yang berbeda. Siput dapat melakukan perkawinan sendiri dengan membuahi dirinya sendiri dengan sperma yang disimpan di kantung spermanya. Perkawinan sendiri juga dapat menghasilkan anak-anak yang memiliki ciri-ciri sama atau mirip dengan induknya, seperti warna atau bentuk cangkang yang sama. Siput memiliki mata yang terletak di ujung antena atau tentakelnya. Mata siput dapat menggerakkan antena atau tentakelnya ke segala arah untuk menyesuaikan sudut pandangnya. Mata siput juga dapat menarik antena atau tentakelnya masuk ke dalam cangkangnya jika merasa terancam atau ingin beristirahat. Mata siput memiliki struktur yang berbeda-beda, tergantung pada jenis dan spesies siput. Siput memiliki antena atau tentakel lain yang berfungsi untuk mencium, merasakan, dan menyentuh. Antena atau tentakel siput biasanya terletak di bawah mata atau di sekitar mulut. Antena atau tentakel siput dilengkapi dengan reseptor kimia, mekanik, atau termal yang dapat mendeteksi bau, tekanan, suhu, atau getaran di sekitarnya. Siput juga bisa memperbaiki cangkangnya yang rusak dengan menggunakan kalsium dan protein. Radula adalah organ khusus yang dimiliki oleh hampir semua jenis siput, baik yang hidup di darat maupun di air. Radula berbentuk seperti pita yang terletak di dalam mulut siput. Radula terdiri dari ribuan gigi mikroskopis yang tajam dan keras yang tersusun dalam baris-baris sejajar. Radula berfungsi sebagai alat untuk mengikis, menggigit, atau mengebor makanannya seperti tumbuhan, jamur, alga, atau hewan lain. Radula juga dapat menggigit potongan-potongan makanannya dengan gigi-gigi yang besar dan bengkok.
Radula juga dapat digunakan oleh siput untuk membela diri dari predator. Beberapa jenis siput, seperti siput kerucut dan siput bulu babi, memiliki radula yang beracun yang dapat menyuntikkan bisa ke mangsa atau musuhnya. Beberapa jenis siput lain, seperti siput tanah dan siput air tawar, memiliki radula yang berduri yang dapat melukai kulit atau mulut predatornya. Siput juga bisa bernapas dengan paru-paru atau insang, tergantung pada jenis dan habitatnya. Kaki perut atau kaki pipi adalah organ khusus yang dimiliki oleh hampir semua jenis siput, baik yang hidup di darat maupun di air. Kaki perut berbentuk seperti pita otot yang melintang di bawah tubuh siput. Kaki perut memiliki lapisan-lapisan otot yang dapat berkontraksi dan relaksasi secara bergantian, sehingga dapat menghasilkan gerakan meluncur. Kaki perut berfungsi sebagai alat untuk bergerak, melindungi, dan berkomunikasi. Siput menggunakan kaki perut untuk meluncur di atas permukaan, dengan bantuan lendir yang mengurangi gesekan dan meningkatkan kecepatan. Kaki perut memiliki variasi yang berbeda-beda, tergantung pada jenis dan spesies siput. Beberapa siput memiliki kaki perut yang lebar dan pipih, yang cocok untuk meluncur di atas permukaan datar. Beberapa siput lain memiliki kaki perut yang sempit dan panjang, yang cocok untuk merayap di atas permukaan kasar. Beberapa siput juga memiliki kaki perut yang bercabang atau bercagak, yang cocok untuk menggantung di atas permukaan vertikal. Lendir pada siput memiliki banyak manfaat, antara lain membantu siput untuk bergerak dengan lebih mudah dan cepat di atas permukaan. Melindungi tubuh siput dari luka, infeksi, atau dehidrasi. Mengirimkan sinyal kimia atau visual kepada sesama siput. Membantu siput tidur di atas permukaan air dengan menggunakan lendir sebagai alat untuk mengapung. Siput bisa berkomunikasi dengan menggunakan lendir, suara, atau warna. Siput dapat tidur selama beberapa hari, minggu, atau bulan, tergantung pada jenis, ukuran, usia, kondisi kesehatan, dan musim siput. Siput biasanya tidur saat musim dingin atau musim kering, saat suhu lingkungan rendah atau makanan langka. Siput juga dapat tidur saat sedang bunting atau berganti kulit. Durasi tidur siput dapat bervariasi dari beberapa jam hingga beberapa tahun. Siput dapat tidur dalam berbagai posisi, tergantung pada habitat dan kebiasaannya. Siput yang hidup di darat biasanya tidur di bawah tanah, di antara rerumputan, atau di balik batu. Siput yang hidup di air biasanya tidur di dasar sungai, danau, atau laut. Saat tidur, denyut jantung dan laju metabolisme siput akan menurun secara signifikan, sehingga dapat menghemat energi. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe channel kami. Sampai jumpa di video berikutnya.